Dunia dan seisinya terasa sunyi. Hanya dengan dirimu ku rasakan kehangatan hidupku. Dari belahan bumi utara hingga kutub selatan hanya dirimu. Biar 1000 wanita manis datang padaku, namun sungguh diriku tiada tergoda. Hanyalah dengan dirimu ku temukan dalamnya makna cinta yang mereka sering terlupakan. Hanya mengejar nafsu berdalih cinta. Mengapa terjadi kenyataan ini hingga harus berpisah? Oh Tuhanku, beri kebahagiaan diriku hingga di hari akhir hanyalah satu. Biar 1000 wanita manis datang padaku, namun sungguh diriku tiada tergoda. Hanyalah dengan dirimu ku temukan dalamnya makna cinta yang mereka sering terlupakan. Hanya mengejar nafsu berdalih cinta. Mengapa terjadi kenyataan ini hingga harus berpisah? Hanyalah dengan dirimu ku temukan dalamnya makna cinta yang mereka sering terlupakan. Hanya mengejar nafsu berdalih cinta. Mengapa terjadi kenyataan ini hingga harus berpisah? Hanyalah dengan dirimu ku temukan dalamnya makna cinta yang mereka sering terlupakan. Hanya mengejar nafsu berdalih cinta. Mengapa terjadi kenyataan ini hingga harus Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan? Iya tahu, udah lihat di status kamu. Kamu inget nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana. Alhamdulillah ya, untung kamu bisa bantu. Vin, ada lagi bapak-bapak. Cukup kamu dan kebaikanmu ya. Muka senang semua Pasti ada yang enak ini. Lihat nih bro, uang banyak bro. Wih, uang banyak dari mana Bagi dulu. Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis. Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak. Heko, iya kah? Ih, maksud saya.
Itu berarti macam begini nih. Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit kok. Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Aku kecewa, aku terluka dengan cerita antara engkau dan dia. Kini hatiku jadi membeku saat mendengar engkau ada di peluknya. Engkau ada di peluknya. Aku cemburu mengingat kamu di peluknya. Ku yakin diriku yang lebih baik dari dirinya. Mungkin diriku tak pernah bisa dan tak pernah bisa untuk dapatkan dirimu. Mungkin mimpiku yang akan bisa wujudkan cinta antara engkau dan aku. Antara engkau dan diriku. Aku cemburu mengingat kamu di peluknya. Ku yakin diriku yang lebih baik dari dirinya. Biarlah ku pergi, biarlah ku pergi, walau hati perih. Aku cemburu mengingat kamu di peluknya. Ku yakin diriku yang lebih baik dari dirinya. Aku kecewa, aku terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Apa kabar pendengar di pagi hari? Edisi hari ini 1 Maret ya, 28 Februari 2022 bertepatan dengan hari Isra Miraj Nabi besar Muhammad SAW ya. Dan pendengar menikmati suasana bukan weekend ya, awal pekan, tapi masih suasana liburan gitu ya. Dari hari Sabtu, Minggu, Senin kembali kita menikmati suasana yang lebih santai di hari ini ya. Tapi Dani bakal hadir untuk nemenin Anda ya, menemani Anda di Dialog Lintas Makassar pagi. Dan topik kita ini mengenai setahun kepemimpinan dari Pomanto dan Fatmawati Rusdi ya, meneropong setahun kepemimpinan Dani Pomanto dan Fatmawati Rusdi. Buat Anda yang ingin bergabung nanti silahkan di 0821 3333 9440 ya. Seiring di batas waktu sesaat akan berlalu.
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Merah mentari menggulung tirai hari. Selamat pagi, sapa cinta di pintu hati. Engkau telah datang, ku tak sanggup bertahan. Hadirlah cinta, bernyanyilah lagu yang indah. Selamat pagi cinta, selamat datang cinta. Ku rasakan Tuhan tiada terkira. Selamat pagi kasih sayang yang telah hadir kini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu ku minta dalam setiap doa, aku dan dia tak kenal ucapan berpisah. Selamat pagi cinta, selamat datang cinta. Ku rasakan Tuhan tiada terkira. Selamat pagi kasih sayang yang telah hadir kini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamat pagi kasih sayang yang telah hadir kini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak-tuk terdengar langkah berjalan di atas panggung busana. Aduhai gayanya
tampak serasi dengan busananya dan sungguh daku jadi suka padanya. Klak klik klak klik klak klik kluk, ku potret dia dan ku berikan senyum. Dia pun tersenyum, membuat hatiku bertambah suka. Akhirnya daku dapat berkenalan dengan dirinya. Lalu terus ku coba untuk dapat memilikinya. 2 bulan lamanya aku dekati dia dengan cinta membara. Dan dengan sejujurnya ku katakan aku cinta pada dirinya. Lalu dia berkata, aku juga cinta pada dirimu, cinta pertama. Akhirnya aku dapat berkenalan dengan dirinya. Lalu terus ku coba untuk dapat memilikinya. 2 bulan lamanya aku dekati dia dengan cinta membara. Dan dengan sejujurnya ku katakan aku cinta pada dirinya. Lalu dia berkata, aku juga cinta pada dirimu, cinta pertama. 2 bulan lamanya aku dekati dia dengan cinta membara. Dan dengan sejujurnya ku katakan aku cinta pada dirinya. Lalu dia berkata, aku juga cinta pada dirimu, cinta pertama. 2 bulan lamanya aku dekati dia dengan cinta membara. Dan dengan sejujurnya ku katakan aku cinta pada dirinya. Lalu dia berkata, aku juga cinta pada dirimu, cinta pertama. 2 bulan lamanya aku dekati dia. 94,4 Pro 1 RRI Makassar ya. Dan kita sudah bersama dengan pengamat kebijakan publik Bapak Kafrawi Sainong yang tentunya akan bahas mengenai setahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Dani Fatma ya. Dan ya masih ada beberapa catatan ya dalam setahun kepemimpinan Adama, yakni mulai dari banjir hingga layanan publik. Seperti apa juga pengamat kebijakan publik melihat hal ini? Kita sudah bersama dengan Pak Kafrawi Sainong. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kafrawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Selamat pagi. di pagi hari ini Pak? Ya Bu Rini, makasih. Baik. Ya Pak Kafrawi, setahun kepemimpinan Wali Kota Makassar Bapak Dani Pomanto dan Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi ya, masih ada beberapa catatan termasuk mengenai banjir dan juga hingga layanan publik. Nah, dari sudut pandang Anda sebagai pengamat kebijakan publik, apakah ini memang masih menjadi sorotan yang paling krusial di 1 tahun kepemimpinan Dani Fatma, Pak Kafrawi? Iya, baik. Jadi setahun kepemimpinan Pak Dani Pomanto dengan Bu Fatmawati ini tentu kita harus punya catatan tentunya, baik itu catatan yang baiknya dan tentu tak tertinggalan tentu catatan untuk mengingatkan agar tidak melupakan visi misinya yang dulu disampaikan di ketika mencalonkan diri kembali. Jadi terkait program-program Pak Dani Pomanto dan Bu Fatmawati ini tentu secara proses pembangunan tentu kita harus akui sudah
sangat memadai untuk dalam hal kepemimpinan dalam masa yang singkat dalam 1 tahun ini. Akan tetapi tentu misalnya tadi masalah banjir yang masih melanda Kota Makassar, tentu kita harus akui bahwa ini menjadi tugas berat tentunya bagi siapapun yang akan menjadi wali kota, siapapun yang akan memimpin Kota Makassar. Dan inilah yang Pak Dani Pomanto coba lakukan untuk terus agar supaya air tidak menjadi, kalau kita kutip perkataan Pak Yohan, tidak menjadi genangan di Kota Makassar. Dan inilah yang perlu kita dukung terus program-program Pak Wali Kota tentunya yang yang memberikan baik itu dari segi kenyamanan, tentu visi Kota Makassar yang menjadi kota dunia tentunya harapan kita semua, bukan hanya Pak Dani Pomanto sebagai wali kota yang Ibu Fatmawati sebagai pasangan terpilih, tapi inilah yang menjadi catatan baiknya bahwa Pak Dani Pomanto telah membuat, ya seharusnya banjir bisa berkali-kali, tapi ya ini kan banjir tidak sampai harus kita rasakan setiap begitu terjadi hujan misalnya. Jadi memang kita harus akui juga bahwa faktor alam yang menjadi pendorong sehingga banjir tak terhindarkan, misalnya yang terjadi kemarin yang tentu cukup parah karena banyak wilayah yang terdapat yang terakhir misalnya di akhir pertengahan bulan Februari kemarin kan masih ada banjir, dan pemerintah mengambil tindakan langkah cepat membuat posko-posko banjir untuk tentu ada program kemanusiaan tentunya di situ sebagai pemerintah tempat. Mungkin itu dulu. Nah, sementara untuk layanan publik ini juga yang tentunya masih menjadi sorotan. Seperti apa setahun kepemimpinan Adama ini untuk khususnya pelayanan publik di Kota Makassar, Pak Kafrawi? Ya, kalau saya sih pendapat misalnya dengan ilmuwan politik dari Hasanuddin misalnya, pelayanan publik di Kota Makassar ini tentu harapannya sebagai smart city, tapi tidak menjangkau sesuai dengan namanya menjadi kota yang cerdas. Artinya smart ini pemanfaatan teknologi secara masif tentu harusnya dilakukan. Tetapi sampai saat ini program teknologi pelayanan publik ini masih sangat minim. Ini dalam arti programnya ada, namun tindak lanjut dari program ini dalam misalnya pengaplikasiannya ke masyarakat tentu masih sangat minim sosialisasi, minim pelayanannya tidak sampai terlayani dengan baik. Artinya kalau misalnya kita harus memanfaatkan teknologi secara masif, secara besar-besaran, harus didukung dengan kondisi pegawai yang harus siap dengan teknologi dan masyarakat tentunya yang menjadi penikmat pelayanan publik ini. Akan tetapi lagi-lagi saya harus bilang bahwa Dani Pomanto harusnya dan Ibu Fatmawati harus menyiapkan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi ini harusnya disiapkan begitu matang dalam arti secara konkret harus menyiapkan SDM-nya yang memang siap melayani masyarakat secara elektronik. Kemudian masyarakat juga harus siap harus bermigrasi melakukan proses pelayanan masyarakat itu melalui teknologi. Harus kita siap semua bahwa pemanfaatan teknologi itu ya harus mutlak dilakukan untuk menjadi kota yang smart city tentunya. Menuju kota dunia ya harus Makassar, kalaupun tetap ada manual misalnya, ya itu tetap ada, namun memanfaatkan teknologi secara penuh ya itu yang paling utama untuk menjadi visi kota dunia tentunya di Kota Makassar. Dan inilah yang belum berjalan baik di Kota Makassar, mulai dari tingkat kelurahan sampai ke kecamatan, bahkan ke dinas-dinas yang misalnya dinas catatan sipil sekalipun, yang tentu kita harus masih mengantri lama, padahal harusnya ada sistem yang terbangun sehingga kita masyarakat sebenarnya bisa dari rumah, jangan hanya sekedar dalam kondisi COVID kemarin misalnya hanya melalui
ya kita karena keadaan yang menuntut kita untuk menjadi kesatuan, tapi setelah itu ya kembali lagi yang ke dasar lagi, artinya mundur lagi jatuhnya. Padahal kita harus akui bahwa program Adama ini tentu menjadi Makassar 2 kali tambah baik. Seperti itu. Ya, nah jadi Anda mengatakan bahwa pelayanan publik di Kota Makassar ini masih berjalan lambat, Pak Kafrawi. Ya, saya harus bilang tidak juga lambat, tidak juga cepat, akan tapi ini yang harus dibenahi sebenarnya. Dalam arti masyarakat harus lebih puas dalam proses pelayanan publik, sehingga harapan-harapan kita semua tentunya menjadi kota yang tanpa susah-susah lagi antri, tanpa susah lagi harus ada ketemu calo misalnya, itu sudah tidak ada lagi seharusnya di kota Makassar. Jadi kita ini bisa menjadi percontohan misalnya di kota-kota di seluruh Indonesia, bahkan dunia tentunya, bahwa kita bisa mengalami kemajuan dengan pengembangan teknologi disiapkan oleh pemerintah sebagai masyarakat, dan tentu masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut dengan baik ya melakukan pemanfaatan ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai pemerintah siap dan masyarakat belum siap, ataupun sebaliknya, atau bahkan kedua-duanya. Ini yang tidak mau, kalau kedua-duanya tidak siap bahaya malah. Baik. Dan Makassar tambah lebih baik, malah Makassar tambah makin mundur jatuhnya. Kita akan kembali ke zaman era sebelum reformasi bahkan yang sangat tradisional. Dan inilah yang harapan kita, pemanfaatan teknologi ini bisa semua menjadi wujud nyata dalam pelayanan publik yang ada di Kota Makassar. Ya. Gitu. Baik, saya ajak Anda untuk bergabung ya pendengar di 0821 3333 9440 untuk bersama di pagi hari ini meneropong setahun kepemimpinan Dani Pumanto dan Fatmawati Rusdi. Pak Kafrawi, segala kebijakan yang diambil selama setahun ini, termasuk tentunya penyelesaian pandemi COVID-19 ya, berbagai program-program seperti Makassar Recover ya, seperti itu, ini apakah tentunya sudah berjalan maksimal seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat, Pak Kafrawi? Ya, kalau program Makassar Recover kan ini program yang masih berjalan ya. Tetapi kita sudah sampaikan di pertemuan di siaran sebelumnya bahwa memang Makassar Recover ini tentu memiliki masih minim pelibatan masyarakat dalam pembuatan proses kebijakan ini. Dalam arti masih banyak hal-hal yang tidak tersentuh dalam program Makassar Recover, dalam arti kita harus konkretkan misalnya di sekarang ada misalnya kontainer yang tidak termanfaatkan dengan baik, bahwa padahal kontainer itu bisa menjadi sentral untuk di titik-titik di masyarakat untuk mendekatkan vaksin misalnya. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya bahwa program Makassar Recover ini masih minim dalam proses pembuatan kebijakannya, pihak-pihak terkait, misalnya organisasi masyarakat, toko masyarakat, toko adat yang di Makassar misalnya, itu harus melibatkan semua pihak sehingga herd immunity atau ketahanan imunitas dalam lingkungan Kota Makassar tentu bisa stabil, dalam arti ya masyarakat semua bisa cepat sadar untuk bisa vaksin. Jangan sampai program Makassar Recover ini hanya membuang-buang anggaran namun tidak sampai kepada tujuan yang mau dicapai. Dan inilah yang menjadi catatan saya misalnya kemarin, bahwa masih banyak dalam proses pembuatan kebijakan Makassar Recover ini masih minim dalam banyak pelibatan pihak-pihak tertentu yang tentu dalam hal kebijakan publik, pelayanan publik tentu masyarakat lah yang paling banyak harusnya dilibatkan, bukan hanya pemerintah ataupun DPR yang mengesahkan peraturan ini secara untuk sampai kepada masyarakat. Gitu, silakan. Baik.
Ya, kita break dulu Pak Kafrawi, tapi jangan ditutup dulu ya teleponnya. Kita masih akan terus bersama untuk di Dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini. Dan pendengar, nanti buat Anda yang ingin bergabung ya, silahkan di 082133339440. Sebening titik embun dini hari, persembahan cintaku, persembahan untukmu. Mungkin tiada kataku ucapkan, juga bisik manjaku atau bujuk dan rayuku. Namun seharusnya kau dapat mengerti, di setiap gerakku ku lukis cinta untukmu. Mengapa kau masih diam dan membisu, dan keraguan itu masih ada di wajahmu. Genggam erat jemariku, rasakan getar hangat jiwaku. Kasih, coba tatap mataku dan coba lihat senyumku. Oh, coba tatap anganku dan coba lihat cintaku. Coba tatap mataku dan coba lihat senyumku. Coba tatap anganku dan coba lihat cintaku. Oh, 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 hey. Sebening titik embun dini hari, persembahan cintaku, persembahan untukmu. Mungkin tiada kataku ucapkan, juga bisik manjaku atau bujuk dan rayuku. Namun seharusnya kau dapat mengerti, di setiap gerakku ku lukis cinta untukmu. Mengapa kau masih diam dan membisu, dan keraguan itu masih ada di wajahmu. Genggam erat jemariku, rasakan getar hangat jiwaku. Kasih, coba tatap mataku dan coba lihat senyumku. Coba tatap anganku dan coba lihat cintaku. Coba tatap mataku dan coba lihat, coba tatap anganku dan coba lihat cintaku. Coba tatap mataku dan coba lihat senyumku. Coba tatap anganku dan coba lihat cintaku. Coba tatap mataku dan coba lihat, coba tatap anganku dan coba lihat cintaku. Coba tatap mataku, coba lihat senyumku. Coba tatap anganku dan coba lihat cintaku. Coba tatap mataku dan coba lihat, coba tatap. Lintas Makassar Siang 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Hari ke hari terbayang dia lagi, masih ku cari satu hati yang pasti, yang tak ingkar janji, tak buat sakit hati lagi. Aku sadari cinta yang ku jalani oh berujung lirih.
Sulit hati untuk nikmati cinta sendiri, lelah jalani kisah yang sama, berputar di rasa yang lara. Inginnya cinta berujung indah, namun berakhir sama. Pahami semua yang terjadi, cinta terus begini karena dia yang main hati. Harus bagaimana? Jalani kisah yang sama, berputar di rasa yang lara. Inginnya cinta berujung indah, namun berakhir lelah. Jalani kisah yang sama, berputar di rasa yang lara. Inginnya cinta berujung indah, namun berakhir sama. Iya, Anda masih bersama di Pro 1 RRI Makassar ya, dan pendengar bersama di pagi hari ini dalam Dialog Lintas Makassar pagi masih bersama dengan Pak Kafrawi Sainong. Selamat pagi kembali Pak Kafrawi. Selamat pagi. Iya, Pak Kafrawi. Ini tadi kita membahas mengenai apa-apa saja yang masih menjadi catatan pada setahun kepemimpinan Pak Dhani Pomanto dan juga Fatmawati Rusdi ya. Nah ini sekarang kita berbicara mengenai prestasi ya. Prestasi apa saja yang sudah diraih di masa kepemimpinan Pak Dhani ini menurut dilihat dari sisi ya baik Anda sebagai pengamat sosial, pengamat kebijakan publik, Pak Kafrawi. Ya, kalau saya melihatnya dari sisi saya melihat sesuai dengan dasar negara misalnya, kita ini kan agama negara kota yang tinggal dalam sebuah negara yang menganut paham keagamaan yang sangat plural. Artinya menghormati semua agama. Saya harus akui bahwa pemerintah Kota Makassar dalam kegiatan keagamaan sangat menghargai toleransi yang tinggi. Dalam arti harus lihat bagaimana persoalan bom yang terjadi di gereja Terbosin yang terjadi kemarin, bahwa pemerintah hadir dalam hal ini, pemerintah Kota Makassar dan Pomanto langsung memiliki respon cepat dalam hal ini, hadir turut memberi dukungan bahwa kejadian ini bukan karena agama atau bahkan terhadap pemimpin, murni betul-betul kegiatan yang radikal atau kita bisa katakan teroris. Inilah yang prestasi tentunya yang walaupun diapresiasi ataupun tidak melalui penghargaan, tapi ini menjadi sebuah report yang sangat bagus, yang sangat bisa menjadi pemacu agar supaya pemerintah terus hadir untuk dalam kondisi apapun untuk dekat kepada masyarakat. Kemudian dalam sisi sisi humanis, prestasi-prestasi Pak Dhani Pomanto ini kita harus akui bahwa perbaikan birokrasi yang begitu masif beliau lakukan, bahwa adanya fit and proper test untuk menjadi seorang kepala dinas, kemudian para camat dikembalikan di tempatnya masing-masing, itu tentu bukan hal yang menjadi bukan hal semata, bukan hanya nafsu politik untuk menduduki sebuah jabatan atau memberikan jabatan-jabatan kepada pendukungnya Dhani Pomanto dan Ibu Fatmawati, tapi ini betul-betul memang karena sebuah prestasi yang diraih oleh para kepala dinas yang menempati tempatnya puncak pemerintah jabatan misalnya, dan para kepala-kepala lingkungan di kecamatan ini yang
kembali menduduki jabatannya itu merupakan perbaikan birokrasi yang sudah sangat tepat tentunya yang dilakukan oleh dari Pemantau dan Ibu Fatmawati dalam setahun kepemimpinannya ini. Dan yang terakhir, kalau saya bisa melihat sisi prestasi yang beliau beliau bisa berikan untuk Kota Makassar, kita satu bahwa rumah jabatan Wali Kota Makassar ini sangat berarti bagi masyarakat di Kota Makassar khususnya. Harus bilang bahwa sesuai dengan fakta yang ada di lapangan bahwa banyak event, banyak kegiatan yang dilakukan di Baruka Kota Makassar ini, dan inilah yang seharusnya terjadi dan untuk menjadi contoh bagi seluruh pemerintah bahwa rumah jabatan rumah masyarakat, harus masyarakat bisa menempati, memiliki, menikmati apa yang ada di Kota Makassar secara baik tentunya. Sampai menjadi merusak atau bahkan bukan malah menjaga, malah menghancurkan apa-apa yang ada yang sudah ada. Ini yang perlu kita merawat bersama adanya pemerintahan dari Fatma. Baik. Iya, saya ke penelpon yang ingin bergabung. Selamat pagi. Iya, terputus ya. Silakan buat Anda yang ingin bergabung di 0821-3333-9440 ya. Nah, ini setahun ya, 26 Februari dilantik sebagai wali kota dan juga wali kota ya Makassar. Nah, ini setahun ini tadi Anda sudah bicara mengenai prestasi dan catatan ya, tapi jika kita melihat bahwa ternyata 1 tahun ini terakhir kita juga masih dalam pusaran pandemi dan masih banyak yang harus dilakukan oleh Pak Dani Poemanto. Nah, di tahun 2022 ini Pak Kafrawi, apa kira-kira yang paling krusial yang harus dilakukan Pak Dani Poemanto untuk tentunya memacu program-program kerjanya dilihat dari visi misinya yang sudah disampaikan pada awal tentunya dilantik sebagai wali kota Makassar, Pak? Ya, kalau saya melihat dari flashback ke belakang sudah visi misi Pak Dani Poemanto setelah pelantikan itu, bahwa adanya mau melakukan perbaikan dalam bidang kesehatan, ya inilah sebenarnya momen tepatnya bahwa Kota Makassar misalnya sedang mengalami hal ini dari pandemi akan menjadi endemi, dan inilah yang Dani Poemanto bisa membuat bisa menjadi sebuah program atau apa yang tindak lanjut dari program Makassar Recover ya, dalam arti Dani Poemanto harus bisa memperbaiki berkaca melalui program Makassar Recover bagaimana bukan hanya dari sisi kesehatan yang harus diperbaiki, ada dari sisi ekonomi yang harus terus dilakukan pemulihan untuk masyarakat, kemudian menyiapkan sisi sumber daya manusia kita yang semakin unggul tentunya walaupun dalam keadaan pandemi, dan inilah yang Dani Poemanto bisa dan Ibu Fatmawati bisa lakukan sebuah terobosan lagi, lakukan sebuah program-program yang nyata yang bisa banyak melibatkan masyarakat tentunya, dan ini yang kita harus tunggu karena biasanya di awal-awal tahun kan masih perencanaan dan kita harus lihat apa yang akan direncanakan dan tindak lanjutnya seperti apa nyatanya, dan nanti kita pada tahun berikutnya atau di akhir tahun kita akan melakukan refleksi untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan dari Poemanto. Konkretnya misalnya bagaimana misalnya pelayanan ini harusnya nyatanya bukan hanya sekedar melayani di tempat-tempat khusus, namun sejatinya ya kita juga bisa melayani masyarakat ya jemput bola secara nggak langsung, walaupun ya tidak mesti juga harus dimanjakan masyarakat melalui jemput bola, tapi sesekali dalam event-event ulang tahun Kota Makassar, dalam program hari-hari keagamaan, harusnya pemerintah bisa hadir dalam untuk memberikan pelayanan-pelayanannya sehingga bisa masyarakat lebih sadar, bisa lebih peduli terhadap kepemilikannya sebagai warga Kota Makassar. Dan tentu aspek penasehat untuk pemerintah bukan hanya Pak Dani Poemanto dan Ibu Fatmawati sendiri tentunya untuk
umumnya untuk pemerintah DPD Kota Makassar ya tentu para ASN dan publik lainnya tentu harus bisa lebih berempati lagi kepada masyarakat sehingga dalam kondisi pandemi ini tidak melihat harus semuanya serba mau lancar urusannya harus ada uang, tidak, tetapi kita harus bisa melayani masyarakat dengan secara utuh, dalam arti kita harus peduli dengan kondisi yang ada, bahwa semua orang sedang butuh, bukan berarti kalau nanti sudah orang tidak mengalami pandemi, tidak mengalami kesusahan ya, sudah boleh lagi pungli, bungutan para calon harus hidup tanah. Itu yang kita harus budayakan mulai dari nanti pemerintah di program-programnya pembahasnya para hal-hal yang tidak benar yang harus dibenarkan, dan inilah yang kita tentu menjadi cita-cita bersama, bukan hanya cita-cita saya pribadi saat ini. Kita membawa suara masyarakat yang mana nantinya bisa menjadi kepedulian kita bersama untuk mau membangun bersama Kota Makassar ini. Iya, memang dilihat ya, mengulas juga progres apa yang telah dilakukan oleh Pak Dhani sepanjang setahun ini memang lebih banyak terkuras pada pandemi COVID-19 dan program Makassar Recover seperti itu tadi sempat dijelaskan oleh Pak Kafrawi. Nah, banyak yang juga menilai bahwa program Recover seperti kehadiran dulunya ada isolasi apung, kemudian tadi juga sempat diulas kontainer recover center, kemudian ada tim detektor, penggunaan Ginos dan beberapa kebijakan lainnya ini menuai kontroversial seperti itu. Nah, ini akhirnya banyak yang mengatakan bahwa ini butuh sebenarnya diskusi yang cukup matang untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut hingga tidak melahirkan kontroversial ketika sudah dilaksanakan kepada publik. Nah, apakah segala kebijakan yang diambil oleh Pak Dhani ini setahun kepemimpinan tersebut ini Anda menilai ini kesannya terburu-buru, Pak Kafrawi? Ya, bisa kita katakan terburu-buru, bisa juga kita katakan tidak. Kenapa saya harus katakan dua hal ini? Karena tentu Pak Dhani Pomanto melibatkan pakar-pakar dalam proses pembuatan kebijakan Kota Makassar Recover ini. Tidak mungkin juga Pak Dhani Pomanto dan para stafnya yang membuat ini, tidak mungkin. Tentu kita harus Pak Pomanto memiliki tim ahli yang memiliki para pakar, para guru besar misalnya dalam proses pembuatan kebijakan Makassar Recover ini. Tetapi sekali lagi tentu yang namanya kebijakan tentu pro dan kontra tentunya, mau cepat, mau lambat, mau masyarakat puas atau tidak puas, ini akan tentu akan ada pihak-pihak tentu yang merasa mengalami ketidakpuasan tentunya. Tapi sekali lagi ini untuk kita menjadi pengawas dalam program pemerintah tentunya. Apapun nanti kebijakan yang akan dikeluarkan selanjutnya, tentu masyarakat harus peduli, harus tahu bagaimana cara ketika ada program yang ganjil ya, bagaimana cara proses penyampaiannya, bagaimana cara melakukan perlawanannya, bukan perlawanan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Nah, kita ini ada aturan hukum yang tidak boleh, misalnya tidak setuju langsung bakar ban, itu tidak cerdas. Dan inilah yang kita sebenarnya harapannya masyarakat kita bisa semakin cerdas melalui banyak pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, dalam proses sosialisasi, dalam proses pengimplementasian, bahkan sampai nanti proses evaluasi program tentunya. Inilah yang kita harus sama-sama bangun agar tercapai kebijakan ini menjadi lebih demokratis lagi tentunya. Itu harapannya, sehingga kebijakan-kebijakan kita tidak akan pandang terburu-buru, terpandang kita memandang kebijakan ini sangat tidak memihak masyarakat. Inilah yang perlu kita bangun bersama. Kita harus menghargai juga proses kebijakan tentunya yang tidak memakan
pada 1 jam 2 jam tentunya ini tentu makanya berhari-hari untuk memikirkan masyarakat Kota Makassar yang mencapai 1 juta lebih ini. Ya. Ini yang kita harus dukung terus, dan tentu kita harus tetap jangan hanya sekedar mendukung, tapi tetap harus mengevaluasi tetap terhadap apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dievaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Gitu, Borin. Baik. 2002 ini tentunya tantangannya juga cukup besar ya Pak Kafrawi. Salah satu juga yang sebenarnya masih sering terjadi di Kota Makassar ini adalah tawuran antar kelompok warga. Nah, ini penyelesaiannya seperti apa yang bisa harus diambil oleh Pak Dhani agar ya tentunya masyarakat ini tidak diteror juga oleh perang kelompok warga, Pak. Ini yang sering terjadi di beberapa kecamatan di Makassar. Ya, kalau saya sih pertama tentu aspek hukum harus dikedepankan dalam proses pemastian perang antar kelompok di masyarakat, antar dan ini sangat sering terjadi, dan inilah yang perlu kita proses hukum dengan seadil-adilnya. Baik. Jangan sampai hukumnya malah tidak tak setajam senjata yang digunakan ketika berperang. Nah, ini yang harus diberantas, aspek hukum yang harus ditegakkan dengan seadil-adilnya, setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua tentu harus pelibatan tokoh di setiap masyarakat, setiap jalan tentu, setiap lingkungan tentu ada tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi yang bisa didengar oleh masyarakat setempat, dan ini yang harus dilibatkan tentunya, bahwa harus menyampaikan kita sama-sama agar menjaga keamanan, kedamaian di Kota Makassar, jangan sampai masalah perang antar kelompok ini yang terus menjadikan image atau potret Kota Makassar ini semakin terlalu buruk ketika mendengar nama Kota Makassar yang sering ribut, yang kalau demonya kacau gitu. Tetapi ya inilah yang harus kita perbaiki bersama. Tentu masyarakat juga harus sadar, harus bisa lebih cerdas dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Jangan sampai gampang terpancing isu-isu yang tidak ada benarnya, isu-isu hoax. Yang inilah yang perlu kita pelibatan tokoh yang harus terus dimasifkan oleh pemerintah agar supaya tokoh-tokoh juga merasa punya peran dalam mendamaikan lingkungannya masing-masing. Baik. Terakhir mungkin dalam saran saya untuk pemerintah dalam menghadapi tantangan 2022 ini tentu pemberdayaan masyarakat tentunya. Masyarakat anak-anak yang sering perang ini tentu kita harus akui bahwa rata-rata ini orang yang tidak ada pekerjaannya, orang jobless, orang yang tidak memiliki pekerjaan, dan inilah yang harus kita, bukan hanya tugas pemerintah tentunya, ini tugasnya para dosen, para untuk bisa para tokoh masyarakat untuk bisa memancing masyarakat agar tumbuh, karena kita kalau mau hanya berharap dari penerimaan kerja tentu masih tidak akan cukup. Jadi ya tentu harus bagaimana meningkatkan kesadaran berwirausaha tentunya. Mindset yang malu kalau misalnya bekerja yang bisa dibilang tidak terhormat, jadi malu, ini harus kita hilangkan, bahwa banyak pekerjaan yang bisa dilakukan yang bisa menghasilkan cuan-cuan, uang yang akan menghasilkan perbaikan ekonomi dan menghasilkan kesibukan bagi masyarakat, sehingga tidak terpikirkan lain untuk mau perang, karena perang ya karena tidak ada yang dibikin ya langsung kita perang saja. Tapi kalau dia disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan, pemberdayaan masyarakat, diberikan skill, diberikan kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan kemampuannya, tentu harapannya ini akan setidaknya bukan hanya tidak mengharapannya, tapi ini menjadi cita-cita agar tidak ada lagi perang-perang disebabkan karena masyarakat anak-anak mudanya ini tidak punya kerjaan, tidak punya penghasilan, yang sehingga karena tidak punya pekerjaan inilah dia harus dituntut untuk karena pusing, sudah tidak punya pekerjaan, ada rumah tangga lagi ya,
teranglah, jadi sehingga kita menjadi tugas bersama pemerintah dalam hal ini yang memiliki banyak kewenangan bisa memberikan pemberdayaan ke masyarakat, keterampilan masyarakat di bagian di mudanya tentunya. Baik Pak Kafrawi Senong, pengamat kebijakan publik, terima kasih waktunya sudah bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda ya, selamat menikmati liburan di awal pekan ini Pak Kafrawi. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan Dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini ya. Berbagai tentunya prestasi dan juga yang menjadi catatan setahun kepemimpinan Dani Pomanto ya, banjir dan pelayanan publik ini dinilai masih menjadi catatan, dan kita tunggu tentunya terobosan-terobosan yang lain dari Pak Dani Pomanto bisa membawa Makassar menjadi jauh lebih baik lagi dan tentunya menuju kota dunia seperti apa yang kita harapkan. Baik, saya Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.